Sebuah pesawat militer tua yang penuh dengan penumpang jatuh dari langit menuju takdir. Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami akan menceritakan mengenai kecelakaan yang menimpa pesawat militer di Medan ketika itu. Nah, mungkin aku akan jelasin sedikit ya tentang pesawat militer ini apa. Jadi pesawat militer yang terlibat dalam kejadian ini adalah C-130, di mana C-130 itu adalah pesawat kargo buatan Lockheed Amerika Serikat. Yang unik di sini adalah pesawat C-130 ini dibuatnya tahun 50-an. Oh, lama sekali. Lama sekali. Dan itu salah satu pesawat yang dimesini oleh turboprop yang pertama kali di dunia. Jadi salah satu lah pionir pesawat turboprop. Dan biasanya kan pesawat di sana pesawat baling-baling itu pakai piston. Jadi mesinnya bergetar dan relatif tidak efisien. Tapi turboprop ketika itu sudah sangat efisien ya. Dan karena ini buatan Amerika Serikat, tentu saja Indonesia kalau mau mendapatkannya harus pesan ke Amerika Serikat ya. Dan itu relatif susah. Tapi Indonesia di tahun 60-an, di awal tahun 60-an itu sukses mendapatkan pesawat C-130 ini. Padahal itu teknologinya relatif baru ya. Nah, kamu kira-kira tahu enggak penyebabnya kok Indonesia bisa dapat pesawat yang baru ini? Ya, kalau biasanya suatu negara itu bisa memperoleh peralatan perang dari negara lain, itu pasti adanya hubungan diplomatis. Betul. Seperti misalnya dengan Rusia, dengan Amerika Serikat, Betul. gitu. Nah, Indonesia itu dulu memang kalau untuk alat-alat perang, alat-alat militer itu menjalin hubungan dengan Soviet dan Amerika Serikat dulu. Jadi dia main dua sisi gitulah. Blok Barat, Blok Timur Blok ya. Barat dan Blok Timur. Dan Indonesia ketika itu betul dapatnya gara-gara hubungan diplomatis dari Amerika Serikat. Tapi hubungan diplomatis ini tidak seperti yang kita kira. Kalau hubungan diplomatis yang biasanya adalah negara sahabat, negara yang hubungannya baik-baik saja. Tapi ketika itu Amerika dan Indonesia sedang dalam perang dingin. Jadi ketika tahun 60-an itu ada pemberontakan yang namanya Permesta. Dan Amerika ini mendukung Permesta. Jadi backing Permesta secara agak diam-diam lah, meskipun ketahuan lah. Tapi Indonesia jadi akhirnya bermusuhan dengan Amerika Serikat secara tidak langsung. Dan ada seorang pilot yang namanya Allen Lawrence Pope. Dia itu mempiloti pesawat B-26, jadi itu pesawat bomber ya. Pesawat bomber dan dia ngebom Ambon ketika itu. Dan beberapa misi kemudian dia ditembak jatuh dan akhirnya ditangkap oleh tentara Indonesia. Dan karena ditangkap oleh tentara Indonesia ini dan hampir dihukum mati, akhirnya pemerintah Amerika Serikat itu mencoba negosiasi. Dan negosiasi ini akhirnya sukses. Allen Lawrence Pope nyawanya ditukar 10 pesawat Hercules C-130. Wih, luar biasa banyak. Luar biasa. Dan itu bisa kita bilang bargain ya. Negosiasi yang bagus karena Indonesia akhirnya dapat 10 pesawat transport yang kala itu sangat modern, sangat mutakhir dari Amerika Serikat langsung. Begitu. Jadi pesawat yang terlibat pada kejadian ini kan pesawatnya militer ya. Jadi pesawat militer itu secara nomor registrasi beda dengan kalau pesawat sipil biasa. Kalau pesawat sipil biasa kamu tahu kan? Ya, Papa Kilo. Papa Kilo, PK. Kalau pesawat militer pakai kode registrasi Angkatan Udara, A. Dan dalam hal ini A1310. Jadi pesawat ini melayani rute dari Pangkalan Angkatan Udara Suwondo di Medan, atau kalau bahasa sipilnya Bandara Polonia. Bandara Polonia di Medan. Dan berangkat ke Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Dan pada 30 Juni 2015, pesawat ini setelah take off, tiba-tiba jatuh ke area pemukiman di dekat bandara. Jadi ini mirip kejadiannya Mandala. Ya. Mandala itu kan juga jatuh di area pemukiman. Jadi ini mirip sekali, lepas landasnya dari Suwondo atau Polonia, kemudian jatuh di area pemukiman. Dan pesawat ini akhirnya menjadi kecelakaan Hercules terbesar di Indonesia. Karena jumlah orang yang diangkut itu ketika itu luar biasa banyak untuk pesawat Hercules yang notabene pesawat militer dan pesawat kargo. Meskipun ya kalau kita bilang pesawat kargo itu ada masanya ketika C-130 ini tidak digunakan untuk kargo. Jadi ketika itu ada maskapai merpati yang menggunakan C-130 untuk mengangkut penumpang. Dan, luar biasa. Dan itu kalau aku pernah baca,
itu pengalamannya tidak begitu enak. Ya, karena berisik pasti. Karena berisik, karena fokus utamanya kan kargo harusnya. Tapi digunakan untuk penumpang dan akhirnya selain berisik juga bergetar. Oh, ya. Karena mereka kan fokus utamanya kekuatan struktur. Jadi kenyamanan itu nomor sekian lah. Jadi akhirnya tidak begitu nyaman. Dan seperti yang dijelaskan tadi, pesawat ini adalah salah satu dari 10 pesawat Hercules yang diberikan sebagai tukernya Allen Lawrence Book. Nah, di dalam penerbangan ini sendiri itu terdapat 110 penumpang dan 12 kru dengan totalnya adalah 122 Banyak banget orang. Banyak sekali. Nah, kenapa bisa banyak sekali? Karena mayoritas penumpang itu bukan orang sipil. Oh. Jadi dia itu adalah personel militer dan juga keluarganya. Nah, jadi rame-rame orang militer dan juga membawa keluarganya. Memang normal ya tapi? Normal sekali terjadi di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu seringkali posnya itu dipindah-pindah. Dimutasi, rotasi ke daerah mana. Dan ketika dimutasi dalam jangka waktu yang lama, tentu orang-orang itu akan membawa serta keluarganya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Dan mayoritas penumpang itu sebenarnya ada yang dari Malang, kemudian Jakarta, dan Pekanbaru. Oh iya. Jadi ceritanya pesawat ini sedang touring, transit di beberapa tempat sebelum melanjutkan ke dalam rute ini. Transit gitu ya. Betul. Dan menurut dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan anak dari mantan presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kapten ini merupakan salah satu pilot angkatan udara yang terbaik dan sangat berpengalaman. Jadi kalau kita membaca seperti ini, kita menganggap bahwa penerbangan ini pasti berjalan aman karena dihandle oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Betul. Tetapi naasnya pada saat itu terjadi kemalangan. Nah, jadi kronologi perjalanan pesawat ini kan tadi awalnya sudah take off dan akhirnya mendarat di Pangkalan Udara Suwondo. Nah, kemudian setelah isi bahan bakar dan melakukan checklist lainnya, pesawat ini akhirnya siap untuk take off lagi dan akhirnya take off pada pukul 12.08 dari Pangkalan Angkatan Udara Suwondo dan berangkat. Nah, setelah take off, tiba-tiba pilot ini minta izin untuk balik ke pangkalan. Oh, langsung ya berarti. Itu aneh kan? Bayangkan aja, ya kan rencananya mau terbang sampai ke tujuan. Tapi ini tiba-tiba setelah take off, setelah take off, minta balik ke bandara asal, Pangkalan Udara ini. Dan kemudian tiba-tiba ini pesawatnya membanting ke kanan, oleng ke kanan dan menabrak pemancar radio, tiang pemancar radio milik Joy FM, dan setelah menabrak tiang pemancar radio ini menukik ke bawah. Dan setelah pesawat ini menukik ke bawah, itu mengenai beberapa bangunan. Yang pertama adalah Hotel Golden Eleven, kemudian menghantam panti pijat, dan 2 gedung lain sebelum meledak di dekat Jalan Jamin Ginting. Nah, perlu kita ketahui bahwa lokasi jatuhnya pesawat ini itu hampir mendekati dengan yang miliknya Mandala Airlines, penerbangan 91. Dan pada waktu itu juga penuh dengan kontroversi karena banyak orang tidak mengetahui penyebabnya apa. Bahkan ada yang menduga bahwa di dalam pesawat itu membawa durian sebanyak 2 ton. Terlalu banyak dikira. Terlalu banyak, betul. Nah, penerbangan ini juga mengalami nasib yang serupa. Setelah take off, tiba-tiba jatuh tanpa adanya sebab. Dan ini menimbulkan banyak tanda tanya. Dan pada waktu itu, ketika pesawat ini sudah jatuh, ada beberapa warga yang berfoto di tempat kejadian. Jadi kita ketahui bahwa biasanya lokasi kecelakaan itu kan jarang ada yang mendokumentasikan. Tetapi karena ada warga yang mendokumentasikan, akhirnya pihak investigasi dapat melihat gambaran secara lebih jelas. Ada bukti berupa foto. Dan yang unik di sini adalah bandaranya ini, Pangkalan Udara Suwondo, itu sangat dekat dengan pemukiman warga ya. Betul. Makanya kan ada kejadian sebelumnya Mandala 91 yang kecelakaannya juga dekat di situ, di area pemukiman juga. Jadi bandara di dekat pemukiman itu sebetulnya aksesibilitasnya mungkin baik. Tapi rentan kejadian seperti ini. Benar. Ya tentu saja kalau dalam perencanaan kota, bandara yang berada di tengah kota itu enak. Karena orang ketika turun bisa langsung ke pusat kota. Betul. Tetapi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, kemudian suara bising terutama,
itu bisa mengganggu kenyamanan warga. Dan dalam kejadian ini, seluruh 122 orang yang ada di dalam pesawat ditemukan meninggal dunia. Ini adalah suatu peristiwa yang tragis dan tidak hanya di pesawat saja, tetapi di darat, di bangunan-bangunan yang ditabrak tadi, 17 orang ditemukan meninggal dunia. Dan 3 orang dalam kondisi terluka. Jadi pada waktu itu ditemukan 4 korban selamat. Yang pertama diduga dari dalam pesawat. Tapi setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata mereka adalah yang warga berada lokal di gedung tersebut. Apalagi kondisi pesawat ini penuh bahan bakar ya. Penuh bahan bakar, baru lepas landas. Nah, tim investigasi ini kemudian berusaha melakukan investigasi ya. Namun ada satu hal unik, karena ini pesawat militer, jadinya tidak ada black box, tidak ada data yang menyimpan bagaimana kecelakaan bisa terjadi. Jadi akhirnya tim investigasi ini melakukan investigasinya dari puing-puing yang ada dan juga riwayat penerbangan dari pilot. Dan ditemukan bahwa pesawat ini mengalami kekurangan suku cadang. Karena produsen aslinya kan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu tidak mengirimkan suku cadang, susah. Harus buat sendiri atau kanibal dari pesawat-pesawat lainnya. Itu ketergantungan. Ketergantungan. Dan ketika itu, baru tahun 90-an akhir, itu ada konflik antara Indonesia dengan Timor Leste, Timur Timur. Dan karena konflik itu, Amerika Serikat mengembargo Indonesia. Sehingga akhirnya suku cadang ini tidak bisa diperoleh dari Amerika. Jadi akhirnya mereka harus menghemat. Jadi misalnya pemakaian maksimalnya 10.000 km atau 10.000 jam terbang. Dipakainya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Dan selain itu juga akhirnya mengkanibal suku cadang dari pesawat-pesawat lainnya. Jadi akhirnya ada keterbatasan suku cadang sehingga kemungkinan ada komponen-komponen yang aus. Dan ketika itu juga mesin nomor 4 itu mengalami kerusakan mekanis karena komponennya ini diduga terlalu tua atau lewat dari masa penggantian yang seharusnya. Jadi akhirnya mengalami kegagalan mekanis dan akhirnya oleng kan ya. Apalagi baru take off, posisi kecepatannya masih rendah, mesin nomor 4-nya mati, oleng. Kemudian akhirnya menabrak. Dan oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden ketika itu, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ya, mengeluarkan kesepakatan bahwa pesawat-pesawat tua ini harus dipensiunkan karena suku cadangnya sudah langka dan juga pemeliharaannya jauh lebih sulit daripada kalau pesawat-pesawat baru. Jadi akhirnya pensiun semua pesawat-pesawat tua itu. Ya, kalau kita dengar dari cerita tadi, itu sebenarnya adalah sebuah ironi. Karena awalnya Amerika Serikat ini memberikan pesawat ini ke Indonesia. Tetapi di sisi lain juga terkena embargo yang menyulitkan perawatan dan akhirnya jadi ketergantungan. Dan di sisi lain, pihak investigator juga menyoroti ada hal yang aneh. Bahwa menara yang ditabrak oleh pesawat ini itu juga sifatnya ilegal. Jadi kalau ada menara di situ mereka sebenarnya nggak tahu ya, nggak ada di map ya? Nggak ada, itu ilegal dan kita perlu ketahui bahwa di area sekitar bandara itu kan biasanya ada ring-ring tertentu. Di mana itu ada ketentuan bangunan tidak boleh melebihi tinggi berapa. Betul. Kemudian kalau misalnya ada yang melanggar atau apa itu harus dicabut atau diberikan peringatan yang jelas, misalnya lampu, strobo atau sebagainya. Tetapi dalam hal ini itu bersifat ilegal dan akhirnya ditabrak oleh pesawat ini. Jadi pada waktu itu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu menyarankan bahwa menara-menara ilegal seperti ini itu harus dicabut. Karena selain tidak rupawan, juga berbahaya bagi keselamatan udara. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan dan menonton episode ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe untuk yang nonton di YouTube. Dan juga buat teman-teman yang ngikutin di Spotify, jangan lupa untuk follow Spotify kami juga. Dan jangan lupa untuk follow kami di platform-platform lain seperti Instagram dan TikTok. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.